Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu gelar termulia dari Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Abul Yatama, karena beliau lahir sebagai seorang yatim dan kelak juga menjadi bapak dari anak-anak yatim. Kecintaan Rasulullah terhadap para yatim ini seringkali dikemukakan kepada para sahabatnya. Lantas kemudian para sahabat itu berlomba-lomba untuk merawat anak-anak yatim yang ayahnya gugur menjadi syuhada dalam beberapa pertempuran. Oleh karena itu masing-masing sahabat itu merawat anak-anak yatim. Tetapi saking hati-hatinya, begitu hati-hatinya para sahabat di dalam memperlakukan anak yatim, sehingga ada kekhawatiran jangan-jangan harta milik anak yatim ini tercampur dengan harta pribadinya. Walaupun mereka juga mencintai anak-anak yatim ini sama dengan cara mereka mencintai buah hatinya. Karena kekhawatiran inilah kemudian beberapa orang sahabat menyampaikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saking hati-hatinya mereka menginginkan jawaban tegas dari Rasulullah. Lantas kemudian bukan Rasulullah yang menjawab, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 220. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ini ayat yang sangat luar biasa. Jadi di dalam ayat ini Allah tegas memberikan jawaban bahwa memperbaiki, meningkatkan taraf hidup dari anak-anak yatim ini adalah sesuatu yang baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian gauli mereka, bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu ayat yang luar biasa yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa bukan saja mencintai anak yatim, tetapi juga sekaligus merawat mereka, memperbaiki taraf hidup mereka, dan mengangkat strata pendidikan mereka. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa para sahabat Rasulullah Muhammad SAW terobsesi, termotivasi untuk merawat anak-anak yatim? Karena berdasarkan sabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad rahimahullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku, kata Rasulullah Muhammad SAW, kelak di surga posisiku bersama orang-orang yang menjamin anak yatim, merawat anak yatim itu seperti ini. Seperti posisi jari telunjuk dan jari tengah. Dan Rasulullah mengisyaratkan ini sebagai sebuah bentuk kedekatan antara beliau dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ini adalah fadilah yang pertama, yaitu kelak di akhirat nanti kita atau para sahabat semua yang saat ini menjadi orang-orang yang mengasihi, mencintai serta merawat anak-anak yatim, kelak di akhirat bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga posisinya sangat-sangat dekat. Ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, ini diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali, yaitu pada suatu masa di kota Basrah di Irak ada seorang pemabuk ahli maksiat. Hingga kemudian pemabuk yang ahli maksiat ini meninggal. Istrinya sangat kebingungan karena warga masyarakat menolak mensolati serta menolak untuk mengkebumikannya karena saking buruknya perbuatannya selama hidup. Hingga istrinya di tengah kengkalutannya semacam itu memutuskan untuk membayar beberapa orang pemuda untuk turut serta mengangkat keranda dari jenazah suaminya hingga mensolatinya dan mengkuburkannya di pekuburan umum. Lantas yang menarik adalah ketika menjelang prosesi pemakaman, ada seorang ulama
yang sedang uzlah di atas bukit itu turun gunung, turun dari uzlahnya, turun dari pertapaannya, lantas menghampiri istri dari seorang pemabuk ini dan kemudian mengajak kepada warga sekitar untuk turut serta mensolati jenazahnya, sekaligus juga mengkebumikan dari jenazah si pemabuk ini. Masyarakat heran tentu saja, kok bisa-bisanya, kok mau seorang ahli ibadah yang terkenal sebagai seorang waliullah ini, mau-maunya beliau itu mensolati jenazah pemabuk ini. Padahal selama hidupnya nyaris tidak ada amal kebaikan yang dia perbuat, kecuali amal-amal yang sering menyakiti dari warga masyarakat, juga amal-amal perbuatan bermaksiat kepada Allah. Lantas setelah itu prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama ini. Setelah itu warga masyarakat bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau rela memimpin prosesi sholat jenazah dan memimpin prosesi pemakaman jenazah pemabuk ini?" Lantas si Syekh itu terdiam, lantas justru berkata dan bertanya kepada seorang istri yang merupakan istri atau pasangan hidup dari seorang pemabuk ini, "Wahai ibu, apa amal ibadah yang seringkali dilakukan oleh suamimu ini?" Lantas si istri menjawab, "Wahai Syekh, mohon maaf, selama ini mendampingi hidupnya, nyaris tidak ada amal kebaikan yang dia perbuat, karena setiap malam dia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, dalam kondisi teler berat. Tetapi ada 3 perkara yang aku ingat. Yang pertama, pada suatu malam ketika suamiku ini pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat, lantas menjelang subuh di tengah kondisi kesadaran yang mulai penuh, dia akhirnya memilih untuk mandi taubat, lantas mengganti pakaiannya dengan pakaian terbaik, lantas berangkat pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah." Si Syekh manggut-manggut kemudian bertanya lagi, "Adakah amal lain?" "Sebentar, saya ingat." "Oh iya, saya ingat. Pada suatu malam suamiku pulang ke rumah dalam kondisi tetap mabuk berat. Tetapi manakala kondisi kesadarannya penuh setelah mabuk, dia kemudian menangisi semua dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Lantas di tengah tangisannya dia sholat tahajud, sholat taubat, lantas memohon kepada Allah dengan rintihan seorang pendosa, 'Wahai Allah, ketika engkau melihatku dalam kondisi dosa sepenuh ini, kelak engkau akan menempatkanku di sudut mana di neraka jahanam, wahai Allah.'" Lantas si Syekh kemudian manggut-manggut, ditanya lagi, "Apakah ada amalan yang lain?" Lantas istri pun menjawab, "Ada Syekh, ini mungkin amalan yang baik yang mungkin ini terakhir kali yang aku ingat." "Apa?" "Yaitu walaupun suamiku seorang pemabuk, seorang ahli maksiat, tetapi dia memiliki hobi menyantuni serta mengasihi dan merawat anak-anak yatim di rumah kami. Hingga saat kewafatannya pun suamiku masih memiliki beberapa orang anak yatim yang dirawat di rumah. Bahkan kadangkala kasih sayang terhadap anak-anak yatim ini lebih tinggi dibandingkan kecintaan terhadap anak-anak kandung kami, terhadap buah hati kami." Lantas si Syekh kemudian tersenyum, "Wahai ibu, inilah yang tampaknya menjadi wasilah, menjadi lantaran diampuni dosa-dosa suamimu, yaitu lantaran perkara yang ketiga, ketika dia suka merawat anak-anak yatim. Sebab semalam di dalam mimpiku ada suara yang berkata untuk aku turun dari pertapaanku untuk turut mensolati seseorang yang suka mencintai serta merawat anak-anak yatim, dan lantaran itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah." Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya jelaskan fadilah pertama dan fadilah kedua, mengasihi, mencintai serta merawat anak yatim. Masih ada lagi 2 fadilah di dalam hal ini. Yang ketiga yaitu ketika seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW menyatakan di hadapan Rasulullah bahwa dirinya memiliki hati yang keras, yang kedua memiliki banyak hajat tetapi hajatnya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, maka Rasulullah kemudian meminta kepada sahabat ini agar mencintai serta merawat anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Maka semenjak sahabat ini mengambil beberapa orang anak yatim
untuk dicintai sekaligus dirawat dengan sepenuh hati, maka dia tidak pernah mengalami sebuah hal kecuali hatinya semakin lemah lembut, semakin gampang mencintai orang lain. Yang kedua, segala keinginannya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fadilah yang nomor 4 para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apabila kita sering mencintai serta merawat anak-anak yatim ini, memenuhi kehidupannya, menyekolahkan dirinya dan sebagainya, maka insya Allah ini menjadi wasilah dari keberkahan usia kita, keberkahan kesehatan kita, keberkahan rizki kita, dan tentu saja kita terus senantiasa melakukan kebaikan. Karena tidak pernah saya jumpai ketika saya menemukan para sahabat saya yang memiliki hobi mencintai serta merawat anak-anak yatim, kecuali keluarganya senantiasa diberkahi oleh Allah, langkah anak-anaknya di dalam menjalani pendidikan di pondok pesantren maupun di universitas senantiasa dimudahkan oleh Allah. Mengapa? Karena orang ini menjadi lantaran memudahkan kehidupan anak-anak yatim, sehingga di satu sisi Allah juga memudahkan kehidupan dan langkah-langkah anak-anaknya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara 4 fadilah anak-anak mencintai serta mengasuh anak-anak yatim. Apabila kita semua saat ini menjumpai tetangga kita, saudara kita, atau anak dari sahabat-sahabat kita yang masih kecil, belum berusia balik dan membutuhkan kasih sayang, ayo kita rawat mereka, kita penuhi kesehariannya, kita sekolahkan mereka, kita pondokkan mereka, agar kelak kemudian anak-anak yatim ini bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk Islam melainkan juga untuk Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang yatim, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i anak yatim, Imam Ahmad bin Hambal anak yatim, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari anak yatim, Profesor Dr. Engineer Baharudin Yusuf Habibie anak yatim, Kiai Haji Abdurrahman Wahid anak yatim. Ini adalah para raksasa di bidangnya yang tumbuh dari ketiadaan ayahnya, tapi bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk Islam melainkan untuk Indonesia. Marilah para sahabat semuanya, kita lihat sekeliling kita, apabila masih ada 1, 2, 3 anak yatim, ayo kita sekolahkan, ayo kita kuliahkan, ayo kita pondokkan, sehingga mereka bisa menjadi lantaran bagi berkahnya rizki dan keluarga kita, sekaligus juga menjadi lantaran bagi kemanfaatan kehidupan mereka hari ini dan masa mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan para sahabatku semuanya, dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua, bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.